Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Untuk pembahasan kita kali ini, kita akan membahas tentang pemilihan jurusan di perguruan tinggi. Menentukan jurusan di perguruan tinggi tidak boleh sembarangan atau jangan sampai salah pilih jurusan, agar siswa dapat nyaman dan mendapatkan materi yang sesuai dengan bakat dan minat. Apabila salah pilih, maka dapat mengakibatkan seseorang mahasiswa mengundurkan diri atau bahkan langsung melepaskan pendidikan di perguruan tinggi. Menurut Mujiono, menerangkan bahwa perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Bentuk-bentuk dari perguruan tinggi yaitu 1. Universitas. Universitas yaitu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan atau profesional yang beragam dan dikelompokkan dalam fakultas-fakultas. Setiap fakultas dibagi dalam program studi atau jurusan. Misalnya, Fakultas Ekonomi memiliki jurusan akuntansi, manajemen, studi pembangunan. Fakultas MIPA memiliki jurusan matematika, fisika, dan kimia. Contoh dari universitas yaitu yang pertama ada Universitas Negeri, contohnya UNY, UNS, UNES, UGM, Undip, UI, Unsri, Unhas, Unesa. Untuk universitas swasta itu contohnya UII, UTY, UAJY, USD, UAD. Kemudian yang selanjutnya adalah institut. Institut adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dan atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian yang sejenis. Misalnya, program studi peternakan, pertanian. Contoh dari institut yaitu ada institut negeri dan institut swasta. Untuk institut negeri ada IPB, ITS, ITB, ISI. Sedangkan untuk institut swasta ada ISTA, Akprin, Instiper. Selanjutnya, sekolah tinggi. Sekolah tinggi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu. Misalnya, Sekolah Tinggi Seni Rupa memiliki jurusan seni lukis, seni patung, dan lain-lain. Dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Contohnya, Sekolah Tinggi Negeri ada STT Bandung, ada STAN. Kemudian untuk Sekolah Tinggi Swasta ada STIE YKPN, STT NAS, PIKES. Selanjutnya adalah akademi. Akademi adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, atau kesenian tertentu. Lebih menekankan pada keterampilan praktek kerja dan kemampuan untuk mandiri. Contohnya, Akademi Negeri, AAU, AAL, AIP, ATK, APP. Sedangkan untuk akademi swasta ada ABA, YIPK, AKYKPN, ada AMI. Selanjutnya adalah politeknik. Politeknik serupa dengan akademi, menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. Bedanya dibandingkan dengan akademi, politeknik memberikan porsi lebih besar pada praktik. Contohnya politeknik yaitu politeknik negeri dan politeknik swasta. Untuk politeknik negeri ada Politeknik Manufaktur Jakarta, Politeknik Negeri Jakarta. Selanjutnya ada politeknik swasta. Ada Politeknik API, ada Politeknik LPP. Nama dan kualitas perguruan tinggi menjadi salah satu faktor daya tarik bagi calon mahasiswa. Akan tetapi, minat dan jurusan atau program studi yang tersedia di sebuah perguruan tinggi merupakan bahan pertimbangan bagi calon mahasiswa. Berikut contoh program studi atau jurusan di perguruan tinggi. Yang pertama ada Ilmu Pariwisata dan Perhotelan. Program studinya ada Administrasi Hotel, Manajemen Divisi Kamar, Manajemen Tata Hidangan, Manajemen Tata Boga, Manajemen Patisserie. Untuk Ilmu Administrasi Publik,
Contoh program studinya ada manajemen SDM, manajemen kearsipan, administrasi kepegawaian, administrasi logistik, manajemen perkantoran. Selanjutnya untuk teknik manufaktur. Contoh program studinya ada teknik manufaktur, teknik perancangan manufaktur, teknik pengecoran logam. Untuk ilmu pelayaran, contohnya ada studi nautika, ada studi teknika. Ilmu teknik penerbitan dan grafika, contohnya ada teknik grafika, ada penerbitan. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu sains. Untuk program studinya ada matematika, fisika, kimia, statistik, biologi. Untuk ilmu-ilmu teknik, program studi atau jurusannya ada teknik sipil, teknik arsitektur, teknik planologi, teknik geodesi, teknik fisika. Untuk ilmu pertanian, peternakan, dan kehutanan ada perikanan, peternakan, kehutanan, pengolahan hasil pertanian, teknologi industri pertanian. Untuk ilmu-ilmu ekonomi, contohnya ada ekonomi dan studi pembangunan. Ilmu seni dan desain, contohnya ada seni rupa murni. Kemudian untuk ilmu kesejahteraan sosial, contohnya ada rehabilitasi sosial. Selanjutnya adalah ilmu-ilmu ekonomi. Contoh program studi atau jurusannya ada ekonomi dan studi pembangunan, ekonomi manajemen, ekonomi akuntansi. Selanjutnya untuk ilmu seni dan desain ada seni rupa murni, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, kriya seni tekstil, dan digital animation atau 3D. Selanjutnya ilmu kesejahteraan sosial, ada rehabilitasi sosial, ada pengembangan sosial masyarakat. Menentukan program studi atau jurusan bukanlah hal yang mudah dan bukan pula persoalan sederhana. Calon mahasiswa harus mempertimbangkan beberapa faktor agar tidak menimbulkan resiko fatal di kemudian hari. Oleh karena itu, pemilihan jurusan di perguruan tinggi harus melalui pertimbangan yang matang. Berikut beberapa tips dalam menentukan tempat kuliah dan jurusan yang tepat agar sukses karir di kemudian hari dapat tercapai. Pertama, menyesuaikan cita-cita, minat, dan bakat. Setiap orang adalah unik. Hal ini berarti minat dan bakat juga tidak sama antara satu orang dengan lainnya. Jangan karena teman dekat memilih satu perguruan tinggi dan jurusan tertentu. Misalnya, Anda ikut-ikutan memilih tempat yang sama kalau ternyata minat dan bakatnya berbeda. Sebaiknya jangan memilih suatu bidang atau jurusan kuliah tertentu kalau ternyata tidak memiliki minat dan bakat di bidang tersebut. Intinya, sesuaikan jurusan yang ingin diambil dengan minat dan bakat. Mengembangkan minat dan bakat yang sudah ada disertai dengan rasa suka dan ketertarikan yang kuat pada suatu jurusan studi akan menjadi pilihan yang tepat. Bagi yang telah memiliki cita-cita tertentu, apalagi dari kecil atau anak-anak, maka lihatlah jurusan yang sesuai dengan profesi atau pekerjaan yang dicita-citakan. Jangan sampai salah memilih jurusan. Misal, seorang siswa ingin menjadi guru matematika, maka pilihlah jurusan pendidikan matematika, jangan mengambil jurusan psikologi. Yang kedua, tentukan diploma atau S1. Bila Anda ingin cepat bekerja atau berkarir dan tak ingin berlama-lama kuliah, pilihannya adalah jalur diploma. Jalur ini memberikan keuntungan siap serap di dunia kerja dalam waktu relatif singkat. Namun, bila menyukai bidang applied teknologi dan juga bidang akuntansi dan keuangan, maka pilihan paling tepat adalah kuliah diploma 3 komputerisasi akuntansi. Demikian juga dengan bidang yang lain. Perlu ditentukan jalur dan bidang yang sesuai dengan pemikiran yang matang. Sebagai contoh, siswa yang ingin menjadi guru maka ambillah program sarjana atau strata 1. Jangan diploma, karena saat ini jalur yang sesuai dengan dunia pendidikan adalah berasal dari S1 dan sudah tidak ada lagi jalur akta 4. 3. Tentukan lokasi kuliah di kota tempat tinggal atau keluar kota. Lokasi tempat perguruan tinggi berada sebaiknya yang mudah diakses,
Tersedia sarana transportasi yang memadai dan bagi yang di luar kota juga tersedia indekos yang baik. Karena sebagian besar lulusan sekolah menengah atas belum memiliki penghasilan, maka pertimbangkan juga anggaran yang disediakan oleh orang tua dan biaya kuliah dari perguruan tinggi yang dituju. Jika dana yang ada terbatas, pilihlah lokasi kuliah yang dekat dengan tempat tinggal atau lokasi luar kota dengan biaya kuliah dan biaya hidup yang terjangkau. Jika dana yang ada masih belum mencukupi juga atau minat kuliah dan kemampuan ada namun dana tidak ada, jalan satu-satunya adalah mencari beasiswa, keringanan biaya kuliah, pekerjaan paruh waktu atau freelance atau sponsor untuk mencukupi kebutuhan dana Anda. Jangan sampai masalah uang menjadi penghambat masa depan Anda. Misalnya, seorang siswa dari Cilacap ingin kuliah, namun kemampuan ekonomi orang tua yang terbatas, solusi yang dapat diambil adalah dengan kuliah di dalam kota Cilacap atau wilayah Kabupaten Cilacap, sehingga siswa tidak kos dan masih tinggal dengan orang tua. Keempat, kenali perguruan tinggi dan jurusannya. Setelah lokasi sudah ditentukan, maka langkah berikutnya adalah mengenali perguruan tinggi yang berada di dalam lokasi tersebut. Pada umumnya, struktur perguruan tinggi terdiri dari 2 jalur pendidikan, yaitu pendidikan akademik dan pendidikan profesional. Pendidikan akademik menghasilkan lulusan dengan gelar S1, S2, dan S3. Sedangkan pendidikan jalur profesional menghasilkan lulusan yang memperoleh sebutan profesional melalui program diploma, yaitu diploma 1, 2, 3, dan D4. Maka, tentukan jalur pendidikan yang akan ditempuh dan ini tidak terlepas dari minat dan dana yang tersedia. Selanjutnya, kenali visi dan misi dari perguruan tinggi tersebut, fasilitas yang disediakan, kualitas dari pengajar atau dosennya, dan jurusan yang ditawarkan di perguruan tinggi tersebut. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya sebagai bahan pertimbangan untuk memilih perguruan tinggi dan jurusan yang ditawarkan. Informasi yang dibutuhkan tersebut dapat diambil dari berbagai sumber, misalnya website dari perguruan tinggi yang bersangkutan. Karena perguruan tinggi yang baik umumnya memiliki website yang lengkap dan komprehensif terkait informasi seputar perguruan tinggi tersebut, mengikuti open house atau program-program lain yang ditawarkan perguruan tinggi untuk lebih mengenal perguruan tinggi yang bersangkutan. Atau melalui orang di sekitar Anda, misalnya orang tua, saudara, guru, atau teman. Bagi yang telah menyadari minat dan bakat yang dimiliki, maka pelajari jurusan yang dapat mengarahkan Anda menuju profesi atau bidang pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakat Anda. Dengan memilih jurusan yang sesuai, minimal langkah pertama menuju masa depan yang dicita-citakan sudah dilakukan. Sebagai contoh, siswa yang ingin menjadi guru matematika dan memiliki nilai mata pelajaran matematika dapat kuliah di universitas yang memiliki program studi pendidikan matematika, jangan di universitas yang memiliki program studi matematika murni. Kelima, masa depan, karir, dan pekerjaan. Hal berikutnya yang harus dipertimbangkan dengan sangat matang dan serius adalah apakah setelah lulus nanti ada kepastian karir dan pekerjaan yang didapatkan. Pilih perguruan tinggi yang memang sudah terbukti menghasilkan lulusan siap pakai dan memiliki jaringan kerjasama dengan industri sehingga memudahkan lulusan mencari pekerjaan. Lebih baik lagi bila perguruan tinggi tersebut memiliki wadah pengembangan karir untuk membantu menyalurkan lulusannya bekerja di industri yang sesuai. Jangan sampai terjebak di perguruan tinggi yang lulusannya ternyata sangat sulit mencari pekerjaan atau menganggur tidak bekerja. Sekali lagi, pemilihan tempat kuliah dan jurusan yang tepat sangat menentukan masa depan. Demikian pembahasan materi kita kali ini. Semoga bermanfaat dan anak-anak bisa menentukan pilihan untuk perguruan tingginya besok setelah kalian lulus sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.